Halo, selamat pagi semuanya buat siswa kami kelas 7 dimanapun kalian berada. Pada pagi hari ini kita belajar tentang kondisi alam Indonesia. Alam Indonesia dikenal sangat indah dan kaya akan berbagai sumber daya alamnya. Keadaan alam Indonesia dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu keadaan fisik wilayah serta keadaan flora dan fauna. Nah, perhatikan bagan keadaan alam Indonesia berikut ini. Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Indo-Australia, Eurasia, dan lempeng Pasifik. Lempeng Indo-Australia bertumbukan dengan lempeng Eurasia di lepas pantai Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Lempeng Pasifik bertumbukan dengan Eurasia di Pulau Papua dan Maluku Utara. Tumpukan lempeng tersebut kemudian membentuk rangkaian pegunungan yang sebagian menjadi gunung api di sepanjang Pulau Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara. Nah, perhatikan gambar peta Indonesia ini tentang tumpukan lempeng dan rangkaian gunung api di Indonesia. Indonesia merupakan salah satu negara yang sering mengalami gempa bumi, terutama pulau-pulau sepanjang pertemuan lempeng Sumatera, Jawa, Nusa Tenggara, Maluku, dan Sulawesi. Gempa yang terjadi dapat dibedakan menjadi gempa tektonik maupun vulkanik. Gempa tektonik adalah gempa karena pergerakan lempeng tektonik. Gempa vulkanik adalah gempa yang terjadi karena ada aktivitas kegunung apian. Gempa bumi dapat menimbulkan bencana lainnya, yaitu tsunami. Goncangan akibat gempa bumi membuat gerakan tanah di dasar laut, sehingga menimbulkan gelombang. Ketika sampai di pantai, gelombang tersebut semakin besar dan menimbulkan bencana tsunami. Bentuk muka bumi. Indonesia terdiri atas belasan ribu pulau. Jumlah pulau seluruhnya mencapai 13.466 pulau. Luas wilayah Indonesia mencapai 5.180.053 km persegi. Terdiri atas daratan seluas 1.922.570 km persegi dan lautannya seluas 3.257.483 km persegi. Kondisi iklim Indonesia. Indonesia berada di iklim tropis. Ciri iklim tropis adalah suhu udara yang tinggi sepanjang tahun, yaitu sekitar 27 derajat Celcius. Secara umum, keadaan iklim di Indonesia dipengaruhi oleh 3 jenis iklim. Yang pertama, iklim musim, dipengaruhi oleh angin musim yang berubah-ubah setiap periode waktu tertentu. Biasanya satu periode perubahan adalah 6 bulan. Yang kedua, iklim tropis, terjadi karena Indonesia berada di daerah tropis. Suhu yang tinggi mengakibatkan penguapan yang tinggi dan berpotensi untuk terjadinya hujan. Yang ketiga, iklim laut, terjadi karena Indonesia memiliki wilayah laut yang luas, sehingga banyak menimbulkan penguapan dan akhirnya mengakibatkan terjadinya hujan. Perhatikan peta pola arah angin musim dan curah hujan di Indonesia. Garis merah itu adalah pergerakan angin musim barat. Garis warna biru itu adalah pergerakan angin muson timur. Angin muson adalah angin yang terjadi karena adanya perbedaan tekanan udara antara samudra dan benua.
Pada saat musim hujan di Indonesia, sekitar Oktober sampai April, angin muson yang bergerak dari Samudra Pasifik menuju wilayah Indonesia dibelokkan oleh gaya Coriolis sehingga berubah arahnya menjadi arah angin barat atau disebut angin muson barat. Nah, peristiwa sebaliknya terjadi pada saat musim kemarau, sekitar Mei sampai September. Pada saat itu, angin muson dari benua Australia atau disebut angin timur yang bertekanan maksimum bergerak menuju benua Asia yang bertekanan minimum melalui wilayah Indonesia. Flora di Indonesia ternyata dapat dibedakan menjadi dua kelompok besar. Yang pertama, Indo-Melayan, meliputi kawasan Indonesia Barat, yaitu Sumatera, Kalimantan, Jawa, dan Bali. Yang kedua, Indo-Australian, meliputi kawasan Indonesia Timur, yaitu Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua. Nah, perhatikan karakteristik flora yang ada di Indonesia Barat dan Indonesia Timur. Fauna Indonesia dapat dikelompokkan menjadi 3 corak yang berbeda, yaitu fauna bagian barat atau asiatis, fauna bagian tengah atau endemik, fauna bagian timur atau australis. Garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian barat dan tengah dinamakan garis Wallace, sedangkan garis yang memisahkan fauna Indonesia bagian tengah dan timur dinamakan garis Weber. Nah, perhatikan gambar peta pembagian wilayah sebaran fauna di Indonesia. Dan perhatikan juga gambar fauna Indonesia di bagian barat, tengah, dan timur. Demikianlah pelajaran kita pada pagi hari ini. Salam sehat dan selamat